Buka hati, buka hoki. Kita akan membahas fenomena yang sedang trending saat ini di Indonesia, yaitu kenaikan harga minyak goreng. Tapi di dunia, kita melihat adanya krisis energi, di mana energi atau minyak juga semua harganya pada naik, termasuk juga energi-energi yang lain seperti batu bara, gas, dan lain-lain. Apakah kejadian ini hanya sebuah kebetulan karena adanya pandemi, atau ini akan menjadi tren yang berlangsung beberapa waktu? Jika ini adalah sebuah tren yang bisa berlangsung lama, maka tentu kita bisa mengubah ancaman menjadi kesempatan. Nah, di dalam Feng Shui ini tidak melihat sebagai sebuah tren yang pendek, tapi ini adalah tren panjang 20 tahun, di mana siklus ini dikatakan dipengaruhi oleh bintang 9 yang melambangkan energi, spiritual, akal sehat, atau kesadaran dan gaya hidup. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan tren ini berlangsung dari 2024 sampai 2044. 20 tahun loh. Nah, mana tahu sehingga dengan informasi ini Anda bisa cuan. Siapa tahu karena cuannya banyak bisa menjadi kaya. Sebelum kita terlalu jauh membahas bagaimana cuan dan kaya, paling penting di dalam pikiran kita itu harus punya suatu pandangan kesamaan dulu bahwa menjadi kaya itu tidak masalah. Jangan sampai ada dalam pikiran menjadi kaya, bisnis kalau profit itu tidak baik dan lain-lain. Itu tentu menghambat. Kenapa demikian? Saya ingin mengutip dialog percakapan Konfusius dengan muridnya. Jadi suatu ketika muridnya bertanya, kalau sebuah negara rakyatnya sudah hidup sehat, banyak penduduknya, populasinya gitu. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin? Ya, ini tentu pemimpin sebagai pemimpin pemerintahan gitu. Konghucu mengatakan makmurkan rakyat-rakyat kamu. Kalau mereka sudah dimakmurkan, apa yang harus dilakukan? Didik mereka menjadi orang yang memiliki moral yang baik. Perkataan memakmurkan rakyat ini penting sekali di dalam alam pikir Konfusius. Kenapa? Karena hanya dengan memakmurkan rakyatnya, maka negara bisa menjadi kuat. Jadi contoh, intervensi pemerintah terhadap harga minyak goreng mungkin dalam rangka untuk memakmurkan rakyat. Tapi kalau kita pilah betul-betul, istilah memakmurkan rakyat tentu kita harus memilah-milah juga. Kenapa? Karena Konfusius kan ada. Setelah itu didiklah mereka. Jadi di dalam hal misalnya kasus minyak goreng ini, saya berpandangan ada kelompok-kelompok yang tidak terlalu sensitif dengan kenaikan harga minyak goreng. Nah, kenapa mereka disubsidi juga gitu? Tapi tentu ada UKM yang kecil yang sangat sensitif terhadap harga minyak goreng. Nah, bantulah mereka, makmurkanlah mereka. Tapi bicara tentang memakmurkan rakyat itu tidak semata-mata bicara tidak semata-mata membahas soal minyak goreng. Harusnya bisa juga melalui pelatihan-pelatihan bagaimana mereka menjual dengan margin yang lebih tinggi, nilai jual yang lebih tinggi dengan mengubah misalnya packaging. Pemerintah bisa aja mensubsidi packaging. Pemerintah juga bisa mensubsidi hal-hal lain yang membantu seorang pedagang kecil bagaimana memakmurkan mereka. Ada 5 tren yang bakal berlangsung 20 tahun karena dipengaruhi oleh bintang 9. Yang pertama adalah harga energi tidak akan pernah murah lagi seperti yang dulu-dulu murah meriah. Nah, kita harus menyesuaikan diri untuk menghadapi fenomena ini atau kita bahkan menjadi pemain energi alternatif atau kita memiliki cara sehingga komponen margin harga yang harusnya lebih tinggi kita dapat menekan sehingga kita bisa mengambil profit dari situ. Yang kedua, karena 9 melambangkan api dan api itu adalah otak kita, maka industri yang berhubungan dengan kreativitas. Platformnya sekarang sudah banyak, yaitu Metaverse, sebentar lagi ada 5G. Nah, coba gali di kreatif, jadilah kreatif, cari ide-ide baru. Siapa tahu Anda adalah bukan orang yang menjadi korban, tapi menjadi pelopor ya. Ketika industri kreatif dibutuhkan, maka Anda orang-orang yang kreatif bisa menjadi orang-orang kaya baru. Yang ketiga adalah industri agro,
industri kimia, kemudian industri plastik. Ada yang nanya, kok bisa industri ago itu menjadi trending? Mungkin nggak tahu. Untuk sebuah tanaman bisa hadir di rumah kita dengan bentuk yang indah dan lain-lain, itu membutuhkan input energi. Apa itu? Pupuk harganya itu 60% dari biaya produksi. Semprot namanya herbisida, insektisida, dan lain-lain. Ini semua adalah komponen kimia yang mengikuti kenaikan harga energi. Karena untuk memproduksi kimia membutuhkan energi. Industri keempat adalah yang berkaitan dengan gaya hidup. Ini tentu masih terkait dengan tadi kreativitas, keindahan, kecantikan, kebugaran, dan industri hiburan. Nah, bagi Anda yang memang suka menghibur orang, jangan hanya di rumah aja gitu. Jangan hanya di rumah saja. Saran saya tidak ada salahnya mencoba melalui banyak platform media sosial. Saat ini mungkin hanya masih terbatas, yaitu YouTube dan lain-lain. Siapa tahu Anda akan menang di metaverse. Yang kelima adalah industri kesadaran. Kenapa industri kesadaran? Saya menyebutnya industri kesadaran, bukan industri spiritual. Kenapa? Karena saat ini banyak terapi-terapi itu sudah berbasis kesadaran. Jadi ketika seseorang itu sumber daya kesadarannya dibangkitkan, maka kehidupannya banyak berubah. Hal-hal negatif, misalnya depresi, stres, dan lain-lain, bisa hilang dengan sendirinya dengan kesadaran, bukan obat-obatan. Nah, ini tentu membutuhkan banyak tenaga-tenaga yang ahli di bidang disebut mindfulness atau kesadaran, sehingga bisa membuat masyarakat ini meningkat kualitas kehidupannya. Terkait dengan periode 9 tadi ya, orang kan banyak menggunakan otak, ya, banyak menggunakan kreativitas. Tentu ini juga lelah. Jadi setelah lelah membutuhkan hiburan, membutuhkan industri kesadaran. Seperti apa? Yoga, qigong, meditasi. Ini bakal ramai. Dan tidak ada salahnya ketika saya menyebutkan industri, orang menjadikan ini mata pencarian di mana fee yang dia terima, ya, uang yang dia terima dalam rangka menunjang program-program dia yang memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan program-program yang misalnya gratis. Saya tidak mengatakan bahwa program gratis itu buruk, bukan. Tapi industri kesadaran itu menjadi sesuatu yang tren dan tidak ada yang salah dengan keadaan tersebut. Ada pesan orang bijak berkaitan langkah kita dalam menghadapi 5 tren ini. Yang penting kita renungkan. Pesannya begini. Waktu terbaik kita menanam durian musangking adalah 10 tahun lalu. Artinya kalau 10 tahun lalu kita menanam durian musangking, maka hari ini kita panen musangking. Wah, enak, bukan hanya enak, mahal lagi ya. Waktu kedua yang terbaik kita menanam durian musangking, kapan? Hari ini. Kalau hari ini kita lakukan, mudah-mudahan 6 tahun, 7 tahun, kita sudah bisa panen durian musangking. Artinya secara pendapatan akan mengalir dengan lancar, hidup kita pun menjadi tenang dan seimbang. Nah, maksud saya apa? 5 tren ini tergantung kalian. Kalian, waktu terbaik kalian untuk memanen tren itu kapan? Yaitu sekarang juga. Yaitu saat ini. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dan dapat menanam durian kalian hari ini, bukan besok. Oke, sampai ketemu. Semoga dengan pikiran yang baik membuahkan hasil yang baik.